Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di mata kuliah pengembangan bisnis kecil. Ya, untuk video kali ini saya akan overview sedikit tentang pengembangan bisnis kecil. Jadi bagaimana kondisi existing saat ini, kemudian apa sih itu bisnis kecil dan juga karakteristiknya ini seperti apa. Lihat terus ya video dari saya. Ya, pernahkah kalian perhatikan di sekitar kalian, dalam aktivitas sehari-hari kalian, kemudian dalam setiap kegiatan kalian, semua berbagai layanan dan juga barang atau hasil ini merupakan hasil dari bisnis kecil. Nah, jadi seperti apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, keperluan sehari-hari ini merupakan hasil dari bisnis kecil di sekitar kita. Dan juga pelaku usahanya ini dari berbagai karakteristik bisa kita temukan di sekitar kita, bisa diri kita sendiri ini merupakan pelaku usaha, kemudian keluarga kita, teman kita, ataupun tetangga kita ini merupakan pelaku usaha. Bisnis kecil ini bisa disebut dengan nama UMKM. Nah, apa itu UMKM dan juga apa saja peran UMKM? Kita lanjut di overview. Nah, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah. Jadi UMKM sendiri ini sangat banyak perannya untuk perekonomian Indonesia. Jadi seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan juga penambahan pendapatan bagi masyarakat atau bagi pelaku usaha. Dan juga untuk jumlah UMKM sendiri di Indonesia untuk tahun ini sebanyak 64 juta unit UMKM, di mana tersebar dengan berbagai sektor. Jadi seperti pertanian, pengolahan, yang mana pelaku usahanya ini ya petani, nelayan, tukang sayur ini merupakan pelaku usaha atau juga termasuk dalam UMKM. Nah, untuk kontribusi UMKM sendiri di Indonesia ini sebesar 15,8%, di mana ini termasuk angka yang besar untuk perekonomian di Indonesia. Nah, ada beberapa permasalahan secara normal, ada beberapa permasalahan UMKM yang dihadapi, yaitu seperti minimnya inovasi, kemudian SDM yang kurang, dan juga pembukuan. Nah, jadi seperti pembukuan ini, untuk pembukuan keuangan ini sangat menjadi permasalahan yang mendasar bagi UMKM. Kemudian adanya pemasaran ataupun promosi yang kurang, ini juga bisa menjadi permasalahan dalam UMKM. Nah, ini adalah permasalahan normal untuk UMKM. Jadi karena kita saat ini juga sedang menghadapi pandemi, di mana permasalahan yang sangat besar dihadapi oleh UMKM ini yaitu bisa bertahan dalam era pandemi seperti ini. Sekarang saya jelaskan dulu tentang profil UMKM di Indonesia. Jadi untuk UMKM sendiri ini kan dibagi 3. Jadi ada mikro, kecil dan juga menengah. Nah, untuk mikro sendiri di sini untuk karakteristiknya ini dalam asetnya. Jadi ini pembedanya ini dalam aset dan juga omset. Kalau usaha mikro di sini asetnya maksimumnya 50 juta. Dan untuk omset yaitu maksimumnya 300 juta. Jadi kalian sudah pasti paham kan apa perbedaan dari aset dan juga omset. Nah, untuk usaha kecil, jadi tadi mikro, sekarang yang usaha kecil. Kalau usaha kecil ini untuk asetnya lebih dari 50 juta sampai 500 juta. Untuk omsetnya ini lebih besar dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah, untuk yang usaha menengah, asetnya ini 500 juta sampai 10 miliar, dan untuk omsetnya ini 2,5 miliar sampai 50 miliar. Dan kalau lebih dari
untuk asetnya 10 miliar dan juga omset lebih dari 50 miliar, ini juga sudah termasuk dalam usaha besar. Nah, kondisi existing saat ini untuk usaha UMKM, jadi di sini berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk usaha mikro di sini posisi jumlah unit usaha di sini sebanyak 63 juta. Kemudian untuk yang usaha kecil ini sebanyak 780 ribu unit, dan untuk yang menengah di sini sekitar 60.000 unit. Jadi total untuk jumlah UMKM di sini sebanyak 64 juta. Nah, dalam presentasi dalam PowerPoint yang sudah saya berikan juga, di situ bisa kalian lihat untuk kontribusi UMKM dalam angka. Kalian bisa lihat dalam tenaga kerja, di sini UMKM memberikan dampak sebesar 97%. Jadi sebesar 97% total tenaga kerja ini berasal dari UMKM. Kemudian 99% dalam lapangan kerja. Kemudian untuk total PDB nasional di sini sebesar 60%, dan juga total ekspor ini sebesar 14%, dan juga untuk total investasi ini sebesar 58%. Nah, di sini ada berbagai sektor UMKM dan juga tenaga kerja, di mana kalian bisa lihat dari sensus ekonomi, kalian bisa lihat untuk distribusi sektornya paling banyak memang di perdagangan. Jadi kalian bisa merasakan sendiri paling banyak ini adalah untuk perdagangan. Dan untuk hasil dari sensus ekonomi sebesar 46% untuk distribusi sektor perdagangan, ini dia yang paling tinggi. Jadi kalian juga bisa lihat di presentasi di PPT yang saya berikan, untuk distribusi tenaga kerja pun untuk perdagangan ini juga paling tinggi. Jadi di sini dibagi, ada perdagangan, ada akomodasi, dan juga ada industri, ada transportasi, kemudian ada jasa, informasi dan komunikasi, kemudian pendidikan, sampai ke listrik dan gas. Nah, jadi perdagangan inilah yang paling memberikan dampak untuk sektor di UMKM dan juga tenaga kerja. Sektor perdagangan itu seperti apa sih? Ya, apa yang seperti kita lihat ada di sekitar kita, toko, kemudian jual beli apa yang kita makan, misalkan camilan ataupun warung, kemudian misalkan toko baju, toko sepatu. Nah, itu termasuk di perdagangan. Nah, UMKM saat ini sedang dihadapi oleh era pandemi, yang mana sangat berdampak sekali kepada UMKM, di mana perubahannya sangat besar dan banyak sekali yang harus dihadapi oleh UMKM, yang mana paling parahnya adalah usaha tersebut harus tutup. Seperti banyak usaha-usaha yang harus tutup, harus bangkrut, kemudian tidak bisa mengikuti atau beradaptasi dengan pandemi seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari sensus BPS, yaitu tentang pengaruh atau dampak dari UMKM, dampak pandemi terhadap UMKM. Nah, pandemi ini kan berlangsung pada tahun 2020, pada awal tahun 2020, di mana kita terdapat 64 juta UMKM yang harus berhadapan dengan era pandemi, yang mana harus ada PSBB, tidak boleh ada keramaian, tidak boleh ada warung yang buka ataupun kafe yang buka, dan ini sangat berpengaruh sekali. Nah, di sini ada hasil dari riset BPS, di mana 56% UMKM di sini menghadapi kondisi yang buruk. Jadi masih bisa bertahan, tapi sedang dalam kondisi yang buruk.
Kemudian 83% di sini terdampak oleh pandemi corona. Kemudian sebanyak 64% UMKM di sini mengalami penurunan omset. Ya, di sini juga sebagai dampak dari peraturan pemerintah di mana adanya batasan sosial, tidak boleh ada keramaian, kemudian harus isolasi, harus tidak boleh keluar rumah jika tidak berkepentingan, dan ini juga berpengaruh. Kemudian, nah dari efek itu juga sebanyak 50% ada pemberhentian kerja. Jadi ya karena ada pembatasan pegawai, itu juga menjadi perhatian dari perusahaan ataupun UMKM, di mana mereka harus memberhentikan sebagian pekerjanya. Kemudian ada beberapa pilihan sebenarnya yang dihadapi oleh UMKM ataupun perusahaan ini, seperti merumahkan, namun tidak digaji, kemudian dirumahkan. Ada yang WFH, ini masih bisa WFH, berarti masih bisa dibayarkan gajinya. Kemudian ada yang diputuskan, jadi di PHK. Kemudian ada yang dirumahkan, tapi nanti kalau ada perjanjian untuk kembali lagi ke perusahaannya, seperti itu. Jadi karena UMKM tersebut sudah tidak mempunyai profit, yang mana akhirnya harus menghentikan pekerjanya atau PHK. Nah, di sini ada beberapa persentase yang dihasilkan oleh statistik. Jadi dari 6 dari 10 perusahaan ini masih bisa beroperasi meskipun harus kejar untuk mendapatkan profit. Kemudian ada sebanyak 8% ini usahanya berhenti beroperasi. Kemudian ada 5% ini beroperasi dengan penerapan WFH. Kemudian ada 2% di mana yang dia beroperasi dengan penerapan WFH seluruh pegawainya. Jadi ada perusahaan yang juga sebagian ataupun seluruh pegawainya ini melakukan WFH. Kemudian sebanyak 58% ini masih beroperasi seperti biasa. Nah, untuk pengurangan jam kerja, di sini ada beberapa pilihan yang dihadapi atau yang diambil oleh UMKM atau perusahaan. Jadi sebesar 3% ini dirumahkan, di mana mereka tetap dibayar penuh. Kemudian 6% ini dirumahkan dengan dibayar sebagian. Kemudian 12% ini memberhentikan pekerja dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian 17% ini dirumahkan, dengan mana konsekuensinya tidak dibayar. Kemudian sebanyak 32% perusahaan tersebut mengurangi jam kerja. Jadi ini adalah opsi-opsi yang harus bisa diterima oleh karyawan, yang mana untuk bisa tetap mempertahankan UMKM-nya atau usahanya. Nah, untuk pemerintah ini sendiri pun juga tidak bisa tinggal diam dalam menghadapi ini semua. Jadi pemerintah juga sudah memberikan bantuan untuk UMKM, jadi seperti bantuan sosial, kemudian ada kartu sembako, kemudian ada bantuan presiden, jadi seperti ada bantuan uang tunai, jadi sebesar 1,2 juta sebanyak 2 bulan kalau salah. Jadi kemudian bantuan subsidi upah, dan ini juga menjadi dukungan atau kebijakan dari pemerintah untuk bisa tetap menghidupkan UMKM. Jadi UMKM tersebut tidak mati. Kemudian ada kartu prakerja juga, dan ini bisa menjadi peluang bagi UMKM dan juga bagi pelaku usaha untuk bisa tetap menjalankan usahanya meskipun dalam kondisi yang terbatas dan juga pada era pandemi seperti ini. Nah, sekarang
Itu adalah overview sedikit tentang bisnis kecil kondisi existing saat ini. Jadi ya tidak seperti tahun sebelumnya, tidak seperti tahun 2019 dan ke belakang, karena untuk kondisi bisnis kecil saat ini sedang mulai merangkak. Jadi pada tahun 2020 itu mereka UMKM sangat terpuruk sekali. Untuk tahun 2021 ini sudah mulai bisa berkembang sedikit lah, meskipun ada batasan. Nah, kita doakan semua, semoga semua berjalan dengan kembali seperti normal, dimana yang membatasi ini bisa hilang, kemudian kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Nah, sekarang tugas kalian, jadi silahkan kalian mencari informasi ataupun isu ataupun permasalahan tentang UMKM saat ini. Jadi silahkan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Apa yang bisa kalian bagi, kalian taruh di kolom diskusi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.